Saya tuh bilang berkali-kali, wahai orang-orang pesantren, kalau kalian terus-terusan bereaksi dengan cara seperti ini, kalian tuh habis. Ini bukan soal dibesar-besarkan, ini statistik. Anak pesantren dengan anak non pesantren, itu kasus pelecehan seksualnya mana yang lebih banyak? Emang pesantren. Saya percaya orang-orang dalam tuh banyak di antara mereka yang ingin memperbaiki diri tuh percaya. Tapi saya ingin menekankan kalau gagal, ini NU tuh habis. Ini kan juga bukan pesantren, ini sekolah negeri, bermasalah juga banyak. Seburuk apa sih pendidikan di Republik ini Pak Guru? Sampai di pesantren juga ada, di sekolah negeri juga ada. Oke, halo pemirsa Retorika Show. Kembali lagi bersama saya, Belmundo Scorpio, dan teman saya, Baraya. Baraya itu artinya saya ya? Saudara. Dan Baraya saya, Guru Gembul. Saudara saya, Guru Gembul. Iya. Mantap tambah Guru. Iya, terima kasih. Ini kalau ada isu pendidikan yang kita cari Pak Guru. Oh gitu ya. Lagi rame nih. Pesantren terkait dengan video yang beredar kemarin Trans 7, Trans TV. Terus katanya mereka udah minta maaf juga, tapi kita highlight dari videonya dulu. Yaitu gaya yang sampai dia jongkok-jongkok. Aku kan ada lihat videonya juga tuh. Iya. Terus ada juga yang lempar-lempar makanan. Iya. Komentari dong Pak Guru. Oke. Ada banyak sekali serangan-serangan kepada saya ya dalam hal ini, tapi tetap saya belum kapok sih. Jadi saya harus menyampaikan. Jadi begini ya. Pertama, Trans 7 itu kesalahannya sih sebenarnya tidak fatal. Tapi ada pada titik yang paling sensitif. Jadi video-video itu menampilkan hal yang benar, faktual. Ya, maksudnya video itu bukan video AI lah, video asli, fakta bukan gitu ya. Bukan video asli. Cuman yang ditampilkannya itu adalah kiai yang sebenarnya tidak minta-minta duit. Beda. Nah, kiai dari Lirboyo itu adalah orang yang asketis lah ya, zahid lah. Nah, Bentar, zahidnya apa ya? Asketis nih apa maksudnya nih? Zahid. Jadi zuhud. Artinya dia mengabaikan urusan duniawi gitu. Jadi dia tuh gak kaya raya dan gak nyari duit. Oke. Dia kalau dapat duit juga dibuang lagi gitu. Pokoknya duit itu diinjek-injek gitu. Dia gak penting banget sama duit tuh. Misalnya Zahid tuh kayak gitu. Jadi ukhrawi aja 100%. Nah, yang ditampilkan itu adalah itu. Nah, tapi kenapa Trans 7 itu ngambilnya itu? Karena dia media itu sebenarnya suka ngikutin wave kan, ngikutin ombak gitu. Nah jadi cerita awalnya itu adalah ada pesantren namanya Al-Khazini. Tidak punya izin membangun, tidak dibangunkan oleh seorang profesional dan tidak memiliki konsultan. Lalu rubuhlah dia, menyebabkan kematian pada begitu banyak orang. Orang-orang yang ada di sana tuh ya ada yang meninggal, ada yang cacat kan sampai kan? Ada yang meninggal dan ada yang cacat. Tak lama setelah itu beredarlah sebuah video santri-santri Lirboyo ngecor, gitu kan? Nah, karena santri Lirboyo ngecor, maka media-media langsung nyari Lirboyo. Lalu ada video-video seperti itu. Video seperti itu dijahit dengan narasi bahwa ya khususnya ya pada bagian kiai-kiai kaya tapi kok santrinya miskin, dapat amplop pula dari orang ini. Nah, seandainya itu disampaikannya bukan kepada orang yang melakukan hal yang sebaliknya, mungkin itu relatif aman gitu. Karena sebelum-sebelumnya saya juga narasi seperti itu dan aman gitu. Nah, tapi gara-gara ada masalah-masalah yang seperti itu dan kemudian disampaikan dengan gaya jokes gitu. Ya, akhirnya terjadi kerusuhan di media sosial kita dan saya dapat dihujat. Tapi intinya adalah seperti ini. Saya tuh bilang berkali-kali, wahai orang-orang pesantren, kalau kalian terus-terusan bereaksi dengan cara seperti ini, kalian tuh habis. Yang ikut ke dalam pondok pesantren tuh makin kesini tuh makin habis. Trennya tuh penurun terus. Dari tahun 2020 sampai sekarang menurun terus. Menurunnya berapa? 76% dalam 5 tahun. Peminat pesantren. Oke. Jadi di tahun 2020 kita punya 5 juta santri. Itu santri mukim saja, santri pondok saja. Di tahun 2023 turun jadi 3,6 juta. Tapi yang masuk kategori santri itu adalah yang santri mukim dan yang gak mukim. Jadi setelah disatukan pun jumlahnya masih turun dibanding yang tahun 2020. Dan tahun 2025 1.300.000.
orang. Oh jauh turunnya. Jauh banget. Nah sekali lagi ada pernyataan bahwa data itu adalah data yang belum selesai. Karena tahun 2025-nya juga belum selesai. Ntar itu data dari mana? Kemenag. Oke. Nah datanya anggaplah belum selesai. Tapi tren soal penurunan angka statistiknya silahkan perdebatkan. Tapi tren penurunan itu adalah fakta. Jadi santri-santri di seluruh wilayah Indonesia itu banyak yang tidak mau jadi santri lagi, tidak mau nanti anaknya jadi santri lagi, dan orang-orang yang ada di luar semakin antipati terhadap pesantren. Kenapa? Karena yang ditampilkan di pesantren, pencabulan, yang ditampilkan media tentang pesantren, kekerasan seksual, penyimpangan seksual, bullying, kematian yang tidak wajar. Ada begitu banyak kejadian-kejadian seperti itu dan itu rutin diberitakan di media-media kita dan selalu ada. Dan ketika akhirnya masyarakat kita memiliki stigma terhadap pesantren dan itu berakumulasi, dulu saya ingat saya tuh satu-satunya yang kritik pesantren. Ada nggak konten kreator lain yang kritik secara konsisten pesantren? Seingat saya tuh ya cuma saya. Tapi sekarang bahkan masuk media televisi nasional. Artinya apa? Artinya ini tuh keresahan yang sudah terlalu besar, terlalu menumpuk. Dulu cuman disampaikan oleh konten kreator, sekarang oleh sebuah media yang endorsementnya besar, yang terkoneksi dengan bisnis yang besar dan sebagainya, itu ikut menyampaikan. Artinya ini adalah keresahan yang sudah sangat besar dan berakumulasi di masyarakat. Lalu reaksi dari pesantren apa? Bukannya memperbaiki keadaan, bukannya dengan tulus menyampaikan pesan klarifikasi dan sebagainya, bukan, tapi justru malah melakukan boykot, kemudian mendatangi kantornya, kemudian mendemo anggota DPR yang dan lain sebagainya. Ini akibatnya apa? Di media sosial pesantren menjadi bahan bulian yang bahkan lebih besar. Hanya dari kader-kader pesantren aja yang sekarang ngebela habis-habisan itu, tapi sisanya semuanya anggaplah orang pesantren sekarang cuma 1,5 juta misalkan seperti yang tadi dibilang, anggaplah, dan alumni-alumninya katakanlah menjadi 10 juta lah. Ya mereka aja yang melakukan boykot, yang marah-marah apa dan sebagainya, yang struktural, yang kultural mereka yang marah. Tapi di luar itu sekarang mereka melihat dengan mata kepala sendiri dalam tanda kutip, pesantren tidak menjanjikan. Pesantren saya tidak mau anak saya ada di situ. Jadi penurunan itu disebabkan oleh begitu banyak narasi-narasi yang beredar di media. Terus ditambahin satu lagi. Orang yang taat banget pada agama Islam, dulu tuh gak ada pilihan selain ke pesantren. Sekarang IT banyak. Sekarang boarding school yang Islam itu banyak. Terpadu ya? Iya, sekolah Islam terpadu. SD ada, SMP ada, SMA ada, yang mondok pun ada, yang boarding seharian penuh itu juga ada. Semua fasilitas yang ada di sana tuh ada. Nah, akhirnya apa? Ya orang-orang yang masuk ke pesantren itu menjadi semakin sedikit, semakin habis. Makanya ketika saya mengkritik mereka, please perbaiki, karena pesantren itu adalah aset bangsa. Pesantren itu adalah bagian dari sejarah Indonesia. Jadi harus diperbaiki. Tapi ketika ada upaya pun kritik untuk memperbaiki itu, direspon dengan amarah yang sangat luar biasa. Jadi menurut Pak Guru respon yang seperti apa yang harus dilakukan? Ini kan Pak Guru mengkritik gaya responnya juga kan? Iya. Respon semacam apa yang Pak Guru bayangkan? Ya perbaiki lah. Jadi misalkan gini nih. Ada santri yang digambarkan oleh televisi nasional itu jalan jongkok di depan kiai. Oke? Itu apa? Tradisi apa? Islam bukan? Bukan. Itu adalah tradisi masyarakat yang umum. Yang Islam ada yang gitu, yang orang Thailand juga kayak gitu. Orang-orang Hindu Buddha di zaman klasik juga seperti itu. Ya banyak, itu adalah tradisi lokal, tradisi buatan manusia. Jalan seperti itu. Kemudian ketika dipertanyakan kenapa kayak gitu, harusnya ini minta maaf, ini sebenarnya adalah tradisi yang tidak sakral dan kami bisa aja menggantinya menjadi sesuatu yang lebih relevan dengan kondisi zaman. Bisa kan seperti itu, tapi yang dilakukan ini tuh tradisi Islam, kamu tuh gak ngerti apa-apa, kamu ada di luar dari pesantren, sedangkan kami itu adalah orang dalam yang ngerti banget sama urusan ini. Jadi itu dipertahankan. Padahal itu adalah produk kebudayaan yang tidak sakral yang bisa diubah. Nah, mestinya menjawab semacam itu. Mestinya menjawab seperti itu. Tapi kami mohon maaf atas kejadian ini. Insya Allah kami akan memperbaiki diri. Kalau misalkan ada orang yang melakukan seperti itu lebih
soft sebenarnya ya, lebih santuy. Tapi yang dilakukan justru malah melakukan serangan balik dan bertubi-tubi terhadap pihak. Dan akhirnya apa? Yaitu penurunan jumlah pesantren terjadi dalam bentuk tren. Bukan dalam bentuk fluktuasi, tapi dalam bentuk tren. Nah, kalau makanya please ayo kita sama-sama memperbaiki diri. Kritik itu bukan berarti permusuhan. Kritik itu bukan berarti kebencian. Bisa aja kritik itu adalah bagian dari upaya kita untuk menyelamatkan tradisi, lembaga atau bahkan institusi. Oke, Pak Guru, sebelum lebih jauh Pak Guru. Ini aku kutip dari kata-katanya Kemenak nih yang terbaru nih. Judul CNN-nya tuh kejahatan seksual di pesantren dibesar-besarkan media. Aku paham nih logika yang dimaksud. Logikanya tuh aku membayangkan, kan selama ini yang selalu diberitakan terkait dengan pesantren, itu kan hal-hal yang dalam tanda kutip tuh hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Hal-hal ya banyaklah seolah-olah ada kejahatan di dalam pesantren. Yang kalau kaitannya dengan statement Pak Menak, ini kan kok dibesar-besarin ya kalau masalah hal-hal negatif. Jarang pesantren itu diangkat hal-hal yang positif. Maksud saya ada peran dari media mainstream yang kayaknya jarang diangkat hal-hal positif pesantren. Kayaknya lebih banyak negatif deh yang menjadi isu besar. Sehingga seolah-olah pesantrennya tidak diperhatikan. Ya kan? Menurut Pak Guru gimana dengan sikap-sikap? Kayaknya kalau giliran kesalahan kayaknya ditembakin terus nih. Tapi kalau kebaikan kayaknya jarang diangkat. Pak Guru gimana? Nggak, ada dua konteks dalam hal ini ya. Gimana tuh Pak Guru? 3 sebenarnya. 3, oke silakan. Yang pertama itu adalah, ini bukan soal dibesar-besarkan, ini statistik. Anak pesantren dengan anak non pesantren itu kasus pelecehan seksualnya mana yang lebih banyak? Emang pesantren. Itu statistik. Oke, jadi silahkan lihat misalkan Komnas Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan dan sebagainya, lihat catatan mereka, lihat laporan mereka. Jumlah ini statistik dari mana? Ya dari mereka, dari Perlindungan Anak atau Perlindungan Wanita dan Anak yang seperti itu, silahkan nanti cek. Pesantren itu lebih tinggi daripada SMA, lebih tinggi daripada SMK, lebih tinggi daripada lembaga-lembaga pendidikan yang formal. By statistik. By statistik. Yeah. Ditambah lagi ada masalah yang berikutnya. Apa itu? Jumlah siswa SMA dan SMK kalau itu tuh lebih banyak daripada jumlah santri. Oke. Betul kan? Di Indonesia pasti kan? Banyak santri sama sekolah formal banyakan mana? Banyakan sekolah formal kan? Oke. Tapi laporannya lebih banyak kan santri, pesantren. Jadi populasi mereka lebih sedikit, tetapi laporan terkait dengan pelecehan seksual misalkan itu lebih tinggi. Artinya apa? Kalau jumlahnya sama dan kita melihat dalam perbandingan proporsional, itu angkanya menjadi jauh lebih tinggi banget gitu. Dalam hal ini. Nah, ini bukan soal dibesar-besarkan, statistik. Silakan cek. Itu yang pertama, yang statistik itu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita mendengar ada kasus kekerasan seksual misalkan ya, yang terjadi di sekolah formal. Ingat nggak misalkan Jakarta International School? JIS. Ya, kenapa? Pernah ingat kan? Yang mana tuh ya? Iya, itu kekerasan seksual di sana terhadap anak, pedofilia. Oke? Disorot. Setelah disorot apa? Yang dilakukan oleh JIS itu adalah minta maaf, kami sudah memecatnya dan kami janji tidak akan melakukan itu lagi. Dan kami janji tidak akan ada kejadian yang seperti itu lagi. Dukung kami untuk memperbaiki diri bla 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 bla. Oke? Itu adalah di sekolah formal. Pernah kejadian ada di sekolah formal? Ada. Tapi ujung-ujungnya adalah ya ini oke, kesalahan, ini kehilafan kami dan sebagainya. Tapi kalau misalkan di pesantren, laporan-laporan yang terjadi itu adalah, coba lihat di media, video ini dibuat tanggal 16. Oke, video ini dibuat tanggal 16. Di tanggal 16 ini di Sulawesi Utara, di Sulawesi Selatan ada pesantren yang santrinya meninggal di usia 13 tahun karena digebukin sama seniornya gara-gara gak ngasih makan, gak neraktir. Itu laporan dari keluarganya, sedangkan laporan dari pesantrennya itu mengatakan meninggal gara-gara demam berdarah. Dan itu kemudian menjadi bola panas karena apa? Karena kalau misalkan kejadiannya di sekolah formal itu oke, kami minta maaf, kami jamin kami tidak akan kecolongan lagi. Tapi kalau misalkan di pesantren ada drama yang memperpanjang narasi, jadi lebih viral karena yang satu ini adalah gara-gara pengawasan pesantren yang kurang, yang lain enggak, ini adalah ini. Ada kejadian anak tertimpa reruntuhan bangunan misalkan seperti itu. Maka biasanya ditutupi
Nah, ditutupi ini akhirnya menghasilkan 2 atau lebih versi. Nah, coba Akang logika berpikirnya jalan kan? Maksud saya sederhana kan? Ketika media melihat itu ada satu kasus, terus kasusnya nggak panjang, ya udah selesai. Tapi kalau ada 2 versi atau lebih, itu jadi teori konspirasi. Lucinta Luna tuh sekarang tuh nggak laku. Kenapa? Karena dia ngaku dirinya itu adalah trans. Dulu waktu dia nggak ngaku, waktu dia nyangkal, itu dia dapat pemberitaan terus-terusan. Karena apa? Karena 2 versi. Nah, jadi itu masalah. Jadi itu bukan dibesar-besarkan, itu organik terjadi gara-gara sikap yang ada di sananya. Oke. Jadi Pak Guru bilang, ya kalau memang kejadian sikapnya gentle aja gitu, sehingga nggak menjadi drama yang panjang. Iya. Oke. Dan konteks yang ketiga itu adalah bahwa ini tuh bawa nama Islam. Islam tuh sensitif sekali disebutnya. Sekarang ketika ada pesantren yang seperti ini, itu media-media, saya mohon maaf ya, misalkan ya, misal ini mah ya, kejadiannya di pesantren NU, itu bisa jadi bahan dagangan buat pesantren dari mazhab yang lain. Dan itu saya benar-benar, kan saya main media sosial, itu orang-orang, untung saya mah bukan di pesantren itu, saya mah di pesantrennya ini, itu jadi barang dagangan. Dan itulah yang akhirnya naikin engagement, makin lama makin gede. Nah, jadi sikapnya seperti apa? Sikap yang paling utama yang belum pernah saya temukan dari pesantren-pesantren itu adalah mereka tidak menjawab bagaimana caranya. Itu masalahnya. Mereka nggak bisa menjawab bagaimana caranya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi gini nih. Ada kewajiban dalam agama Islam untuk menyantuni fakir miskin. Bagaimana caranya? Kiai-kiai itu nggak jawab. Bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan? Kiai-kiai itu nggak jawab. Loh, jawab kok ini. Coba lihat statistik. Sekali lagi ya, lihat statistik. Di lingkungan pondok pesantren, turun nggak angka kriminalitas? Turun nggak angka kemiskinan? Turun nggak angka anak-anak dan orang-orang yang stres? Kalau memang tidak ada di situ, artinya tidak ada how-nya, tidak ada bagaimana cara untuk mengimplementasikan agama ini. Sekarang pertanyaan baliknya, ada kekerasan seksual yang terus-terusan diberitakan di media massa kita. Bagaimana caranya mengatasi itu? Yang dilakukan adalah menggeruduk media yang mewartakannya. Harusnya bagaimana caranya? Oke, kita bikin kurikulum, kita bikin pengawasan, dan ini pengawasan kurikulum dan lain-lain itu kita share ke publik. Mulai sekarang ada tata cara begini-begini. Mereka tidak melakukannya. Saya barusan ngobrol sama seorang kalangan elit dari orang NU, dari pesantren. Mereka bilang, kita tuh berubah tapi nggak bilang-bilang. Ya itu masalahnya, kenapa nggak bilang-bilang? Sampaikan aja, transparan aja, terbuka aja, seterbuka-terbukanya. Nah, justru dengan ditutup yang seperti ini akhirnya masyarakat menghasilkan stigma yang lebih besar. Jadi please untuk warga pesantren, dalam hal ini warga NU yang sering disudutkan dan sebagainya, kritik-kritik semacam itu tuh dipertimbangkan, bukan jadi alasan untuk menghujat, bukan jadi alasan untuk menjadi permusuhan. Kita kan nggak punya kepentingan untuk misalkan ngejelekin NU terus NU jatuh terus kita senang tuh, enggak, kita nggak ada cerita seperti itu. Pesantren itu, NU itu dalam hal ini misalkan ya, karena dikait-kaitkan, itu adalah bagian dari tradisi kita, ini adalah bagian dari sejarah kita, dan menghujatnya berarti ya menghujat kita juga, menghujat leluhur kita juga. Jadi kita hanya butuh perbaikan. Kenapa tidak membuka diri atas perbaikan pada bagian-bagian yang tidak sakral, kayak jalan jongkok itu kan nggak sakral, perbaiki aja. Pada bagian santri-santri sekarang, kiai-kiai sekarang gagal untuk mengetahui bagaimana caranya menghindari pelecehan seksual misalkan. Ya kita bantuin bikin kurikulumnya, kita bantuin bikin barriernya, kita bantuin bikin ini itunya, bisa. Tapi kenapa justru malah usulan dan kritik semacam ini tuh dijadikan sebagai cara untuk menyerang balik, kemudian ada televisi nasional diserang dan sebagainya. Oke, katakanlah itu salah sasaran, itu framing dan sebagainya. Katakanlah seperti itu. Tapi ketika framing itu direaksi dengan cara yang buruk, itu sama seperti ada ikan yang
lihat pancingan, dia tahu itu pancingan tapi dia langsung makan gitu. Sama aja kayak gitu kan. Kita anggaplah Trans 7 bikin framing keji terhadap orang-orang pesantren. Anggaplah seperti itu. Lalu kenapa orang-orang pesantren justru membuktikan bahwa itu benar? Makanya ayo kita sama-sama berpikir lebih objektif dan kita turunkan dulu ego kita. Kita hidup di zaman media sosial. Kita hidup di mana seluruh kamera itu menyorot kita. Dan apa yang kita lakukan dan kemudian itu adalah sesuatu yang salah, itu bisa berdampak penghakiman atas kita. Oke, Pak Guru. Kalau memang Pak Guru bilang tadi kan persoalan banyak, masalah banyak. Baik dari cara menanggapi atau kasus-kasus yang terjadi di pesantren. Oke lah, selain pesantrennya dari dalam dirinya harus berbenah diri, kan ada tanggung jawab pemerintah tuh. Salah satunya Kementerian Agama, karena di bawahnya ada pesantren. Kan kemarin ada isu juga, kayaknya mesti dibangun nih Direktorat Jenderal. Memang kan selama ini nggak ada Dirjen Pesantren, dia di bawah itu kelasnya. Eselon 2 lah kalau di kementerian. Mau diangkat lah menjadi Direktorat Jenderal, sehingga ada melakukan pengawasan pesantren itu lebih lebih proper lah untuk melakukan pengawasan pesantren. Jadi ada isu untuk dibentuknya semacam Dirjen, Direktorat Jenderal untuk melakukan pengawasan terhadap pesantren. Untuk dibantu agar pesantren bisa memperbaiki diri. Langkah semacam itu menurut Pak Guru akan efektif nggak? Boleh aja dipertimbangkan, tapi pikirannya gini. Gimana? Sebelum isu ini bergulir, ada juga isu bahwa haji dan umroh itu akan ada kementerian khusus. Oh ya udah jadi kan? Udah jadi sekarang. Udah jadi kementerian alhamdulillah, haji. Kementeriannya udah bisa. Awalnya badan, habis itu jadi kementerian dah. Nah sekarang muncul lagi ini juga minta dinaikin dan kemudian nanti mungkin dipisah dan sebagainya. Ini menyangkut anggaran dan lain-lain. Tapi sebenarnya gini nih, kalau misalkan ini secara khusus ada gitu ya. Ini kan kita lagi ini ya, selain pesantrennya harus berbenah diri, karena harus ada campur tangan pemerintah untuk bantu memperbaiki diri kan. Nah gitu maksudnya. Iya, jadi gini. Itu bagus aja kalau misalkan itu adalah bagian dari bagian dari upaya pemerintah untuk bisa mengawasi lebih baik lagi dan sebagainya. Kalau memang harus seperti itu saya setuju banget. Tapi ditambahin lagi bahwa semakin banyak birokrasi, semakin banyak korupsinya. Masalah di Kementerian Agama sekarang itu adalah korupsinya. Kita punya di antara semua menteri-menteri yang pernah menjabat di Indonesia, menteri yang paling sering ditangkap gara-gara korupsi itu adalah Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama itu berasal dari mana kebanyakan? Alumni pesantren. Saya silahkan cek statistiknya, tapi kita nggak punya statistik sebenarnya karena memang nggak punya ini. Cuman balik lagi. Nah ini masalahnya tuh bukan hanya masalah struktural, tapi masalah kultural. Jadi kalau misalkan masalah strukturnya diperlakukan dengan seperti itu, ada pengawasan khusus untuk pesantren dan sebagainya. Saya setuju, ditambah dengan bahwa itu diawasinya bukan hanya oleh Kementerian Agama. Tapi? Ya karena Kementerian Agama di sana, saya mohon maaf ya, ada banyak sekali hal-hal yang tidak terselesaikan di sana karena memang banyak korupsinya, katakanlah seperti itu. Contoh yang lain, contohnya misalkan kayak kemarin, masalah IMB, mendirikan bangunan. Tahu kan? Jadi IMB mana? Di rumah ibadah? Bukan, jadi maksudnya dari 42 pesantren di Indonesia. Oh IMB untuk bangunan pesantren. Iya, untuk mendirikan bangunan itu cuma 50 pesantren. Padahal sebelumnya itu tuh diawasi, dilihat. Itu dilihat kan sebenarnya, diawasi. Dan bahkan ada laporan dari orang PU. Kata orang PU tuh sebenarnya kami tuh melihat dan ini tuh bermasalah di sini gitu. Tapi kalau kami mau mengkritik tuh susah karena itu lembaga keagamaan. Nah, jadi kalau misalkan keagamaan lalu susah dikritik. Nah, ini kulturalnya. Jadi kalau strukturnya syukurlah misalkan nanti ada keinginan dari pemerintah untuk nambahin ini. Oke lah, itu teknisnya oke lah gitu. Teknisnya itu. Tapi yang lebih utama di sini itu adalah kulturnya. Gimana caranya agar kultur pesantren ini bisa berbenah lah, bisa memperbaiki diri dan terlihat lebih elok dan lebih baik di depan muka publik gitu. Siapa yang bisa mengingatkan itu? Pemerintah aja udah lewat dirjen. Kalau pesantrennya kayak Pak Guru bilang harus berbenah diri, siapa yang bisa mengingatkannya lagi tuh? Untuk merubah kultur-kultur tadi ya. Oke, saya sampaikan ya. Ini taruhannya besar. Kalau warga Nahdiyin, warga orang yang pesantren ini, sekali lagi kita dalam konteksnya Nadatul Ulama ya, karena yang disorot itu adalah ininya gitu. Jadi ketika Trans 7 misalkan ngomong, yang bereaksi itu adalah PBNU. Ya begitu kan? Jadi kita ngomongnya adalah soal NU. Nah, jadi
Ini kepada PBNU taruhannya tuh besar. Kalau kita tidak memperbaiki sekarang, pesantren tuh habis. Lihat dari penurunannya. Kalau misalkan habis, maka warga Nahdliyin juga habis. Karena warga Nahdliyin basisnya itu dari pesantren. Nah, biar tidak seperti itu, please tampakkanlah Islam yang baik di ruang publik. Please itu gitu. Nah, jadi kan tadi ada pertanyaan, gimana dong caranya memperbaiki? Siapa yang punya otoritas untuk itu? Saya percaya orang-orang dalam tuh banyak di antara mereka yang ingin memperbaiki diri tuh percaya. Tapi saya ingin menekankan kalau gagal, ini NU tuh habis. Karena sekarang tuh era media sosial, sekarang tuh era penghakiman. Jangankan NU, saya pribadi satu orang, itu penghakimannya banyak. Apalagi yang sebesar itu, penghakimannya lebih besar lagi. Jadi kalau penghakimannya besar, lembaga pendidikannya bakal surut, apanya bakal surut dan sebagainya. Jadi please ini perbaiki habis-habisan, sebab kalau tidak seperti itu habis. Dalam proyeksi Pak Guru akan habis. 2030 udah sepi banget. Saya bilang di tahun 2030 itu akan hilang sama sekali kalau tidak ada perbaikan. Oke. Ya coba misalkan ya, dengan data yang masih mentah tadi ini, sekali lagi data yang mentah ya, dengan banyak ya, karena pesantren itu banyak yang tidak terdata gitu ya, dengan berbagai itu, tapi kita ambil aja data yang paling mentah itu dulu. Menurut Akang, kalau dari dalam 5 tahun itu turun 76%, kira-kira bertahan berapa lama? Bisa bahkan lebih cepat daripada 2030 itu kalau turunnya sedrastis itu ya. Ditambah penghakiman media sosial, ditambah dengan oknum-oknum yang terus pamer di media massa, ya kan? Nah, coba sekarang beginilah, saya tanya ya, tema-tema kontroversial terkait dengan agama di Indonesia dalam 5 tahun terakhir, misalkan ya, masalah gus-gusan, NU dan pesantren kena, betul kan? Yeah. Habib-habiban, NU dan pesantren yang kena, betul kan? Masalah penggerudukan pengajian, NU dan pesantren kena juga. Masalah kiai-kiai cabul, itu pesantren, mohon maaf ya, pesantren Wahabi, pesantren PKS, pesantren Muhammadiyah itu aman dari isu itu. Isu itu hanya kenanya ke pesantren NU. Kenapa begitu ya? Iya makanya. Coba kemudian ya, isu korupsi. Kemarin ada beberapa ustadz yang kena isu korupsi. Gus Yakut sama Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid aman. Kiai Gus Yakut itu dirongrong terus-terusan. Itu dari mana? NU juga. Kemudian kemarin ada pernyataan, ada tuduhan, muktamar NU itu ada suap 100 juta sekian-sekian masuk ke Jokowi apa segala rupa. Itu juga NU. Yang kena jadi. Yang kena tuh gitu. Jadi semuanya tuh mengarahnya ke situ. Jadi ketika saya dan banyak orang mengkritik ini agar pesantren itu di masa depan masih punya harapan, ya seharusnya itu diterima, atau kalaupun tidak diterima jangan dihujat, karena bagaimanapun ini adalah POV-nya masyarakat yang Trans 7 kemarin itu anggaplah salah, anggaplah framing, tapi itu adalah POV-nya masyarakat. Kalau itu adalah kacamatanya masyarakat, kemudian kita serang balik, ya oke lah, sekarang ada boykot trans, ada apa, mungkin sahamnya bakal turun, mungkin apa segala rupa. Tapi bandingkan dengan berapa banyak nanti yang masih akan mempercayakan pada pondok pesantren yang salaf. Coba sekarang masyarakat muslim yang taat pindah ke SDIT, ke pengajian-pengajian PKS, pengajian Wahabi, pengajian Muhammadiyah dan sebagainya. Ya, itu adalah fakta juga. Dan sekarang yang masuk ke pondok pesantren itu bukan hanya berkurang secara kuantitas, tapi yang masuk itu adalah hanya orang-orang pedesaan, hanya orang-orang yang ekonominya bawah. Ini pertanyaan juga nih, Pak Guru. Kan kita punya pesantren itu bukan satu produk yang baru tuh. Pesantren itu kan udah produk lama. Jauh lah. Jauh banget. Nah, menurut pandangan Pak Guru, mungkin Pak Guru punya datanya. Tadi kan datanya jelas. Peminat orang masuk pesantren menurun. Karena banyak hal tadi. Itu diakibatkan karena kualitas pendidikan di pesantren itu menurun.
Atau memang selama ini orang nggak tahu aja di pesantren tuh dalamnya gimana? Atau memang kualitasnya memang lagi menurun aja? Sebenarnya pesantren itu macam-macam banget ya. Sebenarnya ya. Saya di Bandung itu kan ada Aagim punya pesantren gitu. Itu masuk unggulan. Tapi juga ada di dekat Aagim itu di daerah Cimahi itu ada pesantren yang kotor dan tempat berkeliaran para habib nyari istri muda. Ada di situ. Ada. Nah, jadi itu Ada pula gitu ya. nah, perbedaannya gini. Kalau pesantren Muhammadiyah itu milik Yayasan Muhammadiyah. Dan karena itu kurikulumnya, stafnya, HRD-nya, duitnya terpusat. Dan aturannya terpusat. Nah, yang berafiliasi dengan NU itu milik dari kiainya. Kiainya mau ngomong gini, ya udah pesantrennya gini. Kiainya ngomong gitu, ya udah pesantrennya kayak gitu. Sehingga satu pesantren dengan pesantren yang lainnya itu beda-beda. Nah, ketika ada pesantren yang buruk disorot, itu yang baik-baiknya itu ikut kesorot jelek juga kan. Nah, jadi kemudian nanti kan akhirnya ada pertanyaan, ini emang jelek dari sananya atau gimana? Enggak, ada yang bagus, ada yang jelek, tapi sama-sama ngaku pesantren salaf NU. Sama-sama ngakunya gitu. Padahal mereka tuh beda. Coba kalau misalkan Muhammadiyah, satu pesantrennya kayak gitu ya. Ya ada kurikulumnya ada. Ya, semuanya sama. Pesantren NU kurikulumnya gini, yang lain beda. Jadi gak bisa diukur yang ini yang bagus. Cuman yang jelas sekarang mau yang bagus, mau yang jelek, mau yang modern, mau yang tidak. Tapi kalau judulnya pesantren salaf NU itu jatuh oleh media. Udah framingnya sekarang begitu ya. Iya. Oke. Pak Guru, sebelum kita masuk lebih jauh ke pesantren, kita pindah dulu yang lagi rame juga. Masih dalam konteks pendidikan. Oh. Yang di ini Pak Guru. Pak Guru nih menjelaskan pesantren menandakan sayang betul sama pesantren. Makanya terus kritik supaya memperbaiki diri kan. Tapi sebelum kita bahas pesantren lagi, masuk kepada isu pendidikan yang kemarin rame di Banten. Pak Guru. Ini kan fenomena yang menurut saya nih banyak efeknya. Gurunya nampar ya kemarin ya. Yeah. Terus muridnya ngerokok. Terus muridnya juga memberikan demo perlawanan lah. Salah satu perlawanannya bisa nggak masuk tuh 2 hari kompak pula nggak masuk 2 hari. Tapi kan di satu sisi si murid juga ngerokok kan juga nggak benar. Bahkan ada memenya gini Pak Guru. Nanti akan datang satu waktu ketika semua guru takut dilaporkan oleh orang tua masuk ke polisi. Terus takut di demo lagi dengan siswa-siswa sehingga siswanya nggak masuk sekolah. Akan ada hari di mana guru ketika melihat siswanya sedang bandel lah dalam tanda kutip ngerokok, lompat pagar, gurunya diam aja. Takut nih kalau tegur nanti kata-kata kasar atau kalau kita pukul sih saya nggak tahu ya pandangan Pak Guru gimana. Yaudah diam aja. Nah, memenya itu akan ada masa datang di mana guru ngelihat kelakuan murid memilih diam. Pak Guru gimana ngeliat itu Pak Guru? Memnya agak lebay sih. Agak lebay memang. Terlalu biner sih itu biner. Tapi gini nih, di situ tuh udah ada 5 kerusakan pendidikan combo, bukan combo lagi, combo mah 2 mungkin ya atau 3 ya. Ini 5 gitu. Saya mohon maaf nih, ini ada isu ya saya dikabari di media sosial. Pak Guru kan guru juga nih. Nah itu anak yang tadi itu, yang tadi ngerokok itu, saya nggak tahu benar atau salah, tapi diberitakan ada yang ngasih tahu ke saya gitu ya. Dia tuh lulusan pesantren, makanya ngerokok. Ya, kena juga sama yang tadi kan. Nah itu combo yang pertama. Mantap juga ada irisan ya. Ada irisan. Yang kedua dia emang benar-benar ngerokok. Itu masalah pendidikan yang kedua. Masa siswa merokok. Yang ketiga kepala sekolahnya nampar. Itu juga masalah pendidikan. Itu bobrok pendidikan. Yang keempatnya demo. Demo. Iya sampai mogok kan. Mogok masuk. Mogok. Dan sekarang ada yang kelima. Apa coba? HRD di Banten kompakan ngomongin blacklist sekolah itu. Setiap lulusan dari anak-anak situ. Iya, saya lihat. Setiap anak yang lulusan dari situ jangan kita terima, jangan kita terima. Karena kita tahu gerakannya seperti apa gitu ya. Takut kan perusahaan ini orang-orang ini melakukan hal yang sama, rugi. Nah, tapi mari kita lihat dalam kacamata yang lebih bijak gitu ya. Okay. Pertama, gerakan dari siswa itu gak mungkin kompakan, itu digerakkan.
Digerakkan. Digerakkan. Pasti digerakkan. Saya berani taruhan itu digerakkan. Kenapa? Oleh siapa Pak Guru? Nah itu masalahnya. Kan dalam hukum sosial itu orang dalam kerumunan gak mungkin bergerak ke arah yang sama bersama-sama tanpa dikomando. Iya. Ini Pasti, gembala domba pasti ada gembalanya. Iya, ya? pasti ada gembalanya. Manusia itu pasti ada gembalanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa ada gerakan yang sebesar itu? Gak mungkin kalau kejadiannya itu hanya gara-gara satu siswa ditampar. Itu pasti akumulasi kebencian dari begitu banyak kejadian kasus. Kayak ginilah, Pak KDM kontroversi. Dia nggak langsung didemo sampai diturunkan. Karena apa? Karena dia tidak punya track record, dia nggak punya akumulasi. Nah ini mah langsung ada yang nampar, kemudian langsung semua gerak gitu. Termasuk guru-gurunya juga ada yang langsung ngomongin di belakang gitu, kontravensi gitu dan sebagainya. Ini artinya memang kepala sekolahnya juga nampaknya bermasalah. Ada perspektif itu ya. Ya iya kan. Selain dia salah karena nampar, ada masalah di belakang yang udah jadi terakumulasi tadi. Iya. Oke. Jadi gak mungkin ada orang yang awalnya baik terus nampar terus langsung turunkan gitu. Enggak, itu pasti adalah akumulasi. Jadi si kepala sekolah itu juga nampaknya punya masalah dalam hal ini gitu. Nah, jadi terkait dengan tuntutan media tadi yang di meme itu nanti jadi harus diam aja. Sebenarnya juga nggak harus diam. Cara mendidik itu kan nggak harus nampar gitu. Saya ngomong di kanal saya tuh dalam konteks ini gini nih. Sekarang di zaman sekarang kalau ada guru nampar siswa itu siswanya bukan sakit di pipi tapi sakit di hati. Ketika dia sakit hati dia berpotensi untuk trauma belajar. Ketika dia kena trauma belajar, maka dia menjadi SDM rendah. Trauma belajar berarti SDM rendah kan? Kalau dia sudah jadi SDM rendah, dia jadi beban buat negara, bukan jadi solusi buat negara. Artinya apa? Keberadaannya tuh lebih baik mati. Dia tuh lebih baik mati daripada ada. Sebab kalau ada dia jadi beban negara. Coba negara itu menghabiskan uang tuh begitu banyak untuk apa? Untuk subsidi kesehatan, ya kan? Untuk subsidi BBM, untuk diberikan kepada siapa? Ya kepada orang-orang yang kesulitan dalam menjalani kehidupan. Nah, dalam perspektif negara ini tuh beban. Jadi SDM itu diharapkan tinggi biar apa? Biar dia memberikan kontribusi kepada negara. Nah, sekarang bayangkan ada Kepsek nampar siswa. Itu membuat menciptakan transformasi siswa itu dari potensi untuk menguntungkan negara menjadi potensi untuk menjadi beban negara. Nah, jadi nampar itu tuh sebenarnya menjadi sangat berbahaya. Nah, jadi gimana dong? Kalau misalkan ada ngerokok, masa nggak ditampar? Ya memang bukan ditampar juga. Kan ada guru, ini nih guru nih. Guru itu diajarin dan ada dalam tanda kutip SOP gimana cara menghadapi anak-anak yang bandel, anak yang nakal. Ada prosedurnya, ada tata caranya. Misalkan dilempar ke BK misalkan ya. Kemudian ngobrol sama wali kelas misalkan. Ada itu tuh prosedurnya tuh ada. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada kepala sekolah nampar itu di luar prosedur. Kemudian itu ya. Kemudian ketika sudah ditampar si siswanya marah-marah kemudian lapor kepada orang tuanya, orang tua lapor ke polisi, itu juga di luar prosedur. Karena sebenarnya kalau ada siswa beneran ditampar. Pertama ya itu ditampar itu bukan seharusnya. Tapi kalau seandainya terjadi seperti itu juga di luar prosedur. Karena di sekolah itu ada prosedur mediasi. Polisi gak boleh ikut campur. Jadi kalau kemarin polisi ikut datang dan kemudian ikut nanya-nanya itu sebenarnya di luar prosedur. Karena sekolah itu punya ekosistemnya tersendiri. Ketika ada kasus-kasus yang dalam tanda kutip kecil seperti itu tidak menyebabkan pada luka fisik permanen misalkan, atau misalkan kejadiannya adalah kejadian yang terlalu spontan dan tidak berdampak pada sesuatu yang lebih besar, maka sebenarnya di dalam sekolah itu ada prosedurnya. Ada tata caranya tersendiri. Jadi di sini prosedurnya dilanggar 2 kali. Pertama tindakan gurunya nampar, anaknya melaporkan orang tua sampai masuk polisi juga melanggar prosedur. Jadi 2 orang ini melakukan pelanggaran prosedural. Dan saya nggak tahu sih, tapi kalau polisinya itu datang berarti itu pelanggaran prosedur yang ketiga. Polisi itu nggak boleh datang kalau misalkan bukan nggak boleh datang, maksudnya nggak boleh ikut ini sebelum sekolah itu menyelesaikannya sendiri gitu. Kecuali pada masalah-masalah yang lebih besar gitu. Oke. Berarti itu harus ada prosedurnya ya. Karena yang di medsos ini yang rame terbelah nih.
ada yang dukung kepala sekolahnya, ada juga yang mendukung muridnya. Yang mendukung kepala sekolahnya begini Pak Guru statementnya. Masih mending lu ditampar di sekolah. Kalau orang tua lu tahu di rumah lu merokok, lu ditampar lagi jadi 2 kali ditampar kata. Ada yang kayak gitu terus. Statementnya agak berani juga. Satu lagi ada yang merasa, yang tim murid bilang, ya kalaupun merokok ya kekerasan atau menggunakan tangan untuk bertindak apalagi fisik udah nggak benar juga. Jadi makanya tuh ada kelompok si murid, ada kelompok si guru berantem. Yang kasusnya di sekolah nih, yang harusnya penyelesaiannya secara SOP Pak Guru bilang. Iya betul. Tapi di medsos rame banget mutar, sehingga menjadi apa ya? Rame lah, sehingga guru takut lah gitu, dan muridnya malah makin berani jadinya. Iya, medsos itu kan digunakan untuk menguntungkan para pemiliknya. Dan gimana caranya supaya pemiliknya untung? Didesain agar satu isu dan kasus itu menyeruak. Iya. Tapi tunggu dulu, ke yang nggak masuk rame-rame itu gimana Pak Guru? Apa? Kan kata Pak Guru ada yang gerakin. Iya. Itu menurut Pak Guru siapa yang gerakin? Itu belum dijawab tuh. Iya, saya nggak tahu kan, saya bukan orang sana gitu. Iya, Cuman menurut maksudnya Pak Guru, kan ada beberapa guru di sana yang ikut ngerecokin, ngejelekin kepala sekolahnya. Di situ tuh ada. Ini Pak Guru ada informasi dari mana nih? Ada informasi ya dari media juga. Nah, kemudian ada juga pernyataan dari kepala sekolahnya kalau saya tidak, nanti koreksi jika saya salah. Ada pernyataan dari kepala sekolahnya kalau tidak salah itu siswa-siswa yang mogok itu emang diancam untuk tidak boleh ke sekolah oleh pihak tertentu. Ada pengancaman di situ. Nah, jadi siapanya ya mungkin itu teh calon-calon kepala sekolah yang dulu bersaing itu sekarang mungkin jadi bagian dari konspirasinya dan sebagainya, ya kita nggak tahu. Cuman intinya adalah sekali lagi, bahkan masyarakat orang dewasa pun tidak mungkin bergerak ke arah yang sama bersamaan tanpa komando, apalagi anak berusia 13, 14, 15 tahun. Itu nggak mungkin, pasti digerakkan. Anak-anak segede gitu tuh ketakutan. Sama gurunya aja takut, apalagi sampai memutuskan sama-sama boikot 2 hari. Gak, itu pasti di situ tuh ada biangnya. Coba selidiki itu di situ. Coba dicari dulu biangnya. Cari, ya secara teoritis itu gak akan disangkal, gak akan, pasti ada di situ. Ya, oke, ini kan jadi tontonan juga nih Pak Guru. Keaksi murid dan kepala sekolah ini kan jadi tontonan juga bagi publik. Ini kan guru-guru jadinya harus harus paham lah SOP yang tepat tadi Pak Guru. Untuk menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi sama muridnya. Muridnya juga begitu. Muridnya nih kan SOP, murid lapor orang tua lapor ke polisi, kan orang tua jangan-jangan gak dapat SOP dari sekolah tentang tindakan yang harus mereka lakukan kalau misalnya terjadi lagi hal serupa. Betul. Ini kalau guru oke lah, ada lembaga Kementerian Pendidikan atau di atasnya atau PGRI atau apapun lah yang bisa melakukan gini loh, SOP menjadi guru, jangan melakukan tindakan ini. Tapi kan untuk orang tua sama murid kan siapa yang menjelaskan SOP-nya, Pak Guru? Ada komite biasanya tuh, komite ada di setiap sekolah itu ada komite orang tua, komite sekolah gitu. Nah, tapi intinya gini, kalau satu SOP dilanggar itu biasanya akan menyebabkan SOP lain dilanggar. Ini SOP beruntun. Tapi gitu kan? Ya pasti gitu. Jadi kalau misalkan ada sebuah jalan yang tiba-tiba ditutup gitu, ya kemacetannya bukan hanya ada di jalan itu, tapi di jalan-jalan yang lain juga bakal ini. Jadi kalau misalkan ada satu SOP yang dilanggar, ya biasanya yang lainnya juga ikut kena gitu. Jadi dalam hal ini ya pasti. Nah, terkait dengan reaksi orang tua yang langsung lapor ke polisi sih, komite ini lebay. Berlebihan. Jadi ya kecuali kalau misalkan kasusnya itu lebih berat gitu. Jadi misalkan bullying berkelanjutan. Jadi si kepala sekolahnya itu emang gitu terus gitu. Nah, kalau itu mungkin dan kemudian tidak bisa diselesaikan oleh sekolah dan sekolah tidak bisa, itu silahkan keluar. Tapi kalau misalkan ada sekali 2 kali, ya makanya yang saya bilang tadi itu, saya mencuriga ini teh akumulasi gitu. Jadi ini tuh hanya pemantik, hanya pemicu. Udah kesel lama gitu ya. Iya, karena kesalnya udah lama, berkali-kali, udah lama banget gitu. Oke, tadi masalah pesantren banyak hal. Ini kan juga bukan pesantren, ini sekolah negeri, bermasalah juga banyak. Seburuk apa sih pendidikan di Republik ini Pak Guru? Sampai di pesantren juga ada, di sekolah negeri juga ada. Dan ini bukan sesuatu yang jarang terjadi, sering terjadi bahkan di banyak titik. Seberapa buruk Pak Guru ini nih Pak Guru? Seberapa buruk, kita ada di posisi 72 dari 77 negara. Jadi kita salah satu yang terburuk. Matematika kita
yang terburuk nomor 5, sains kita yang terburuk kedua, bahasa kita juga yang terburuk antara itulah. Kemudian kualitas guru kita juga adalah jajaran 5 besar terburuk di dunia. Dan kenapa buruk semua itu? Gara-gara 3 hal. Yang pertama itu adalah gara-gara kurikulumnya jelek banget, tidak relevan sama sekali untuk zaman, dan jalan di tempat. Kemudian yang kedua, kualitas guru-guru kita yang kompetensinya dianggap rendah. Kemudian yang ketiga, pendekatan belajar kita yang cenderung hafalan banget, cenderung mengikuti otoritas orang lain kemudian kita hafal. Nah, dari 3 masalah itu menyebabkan kurikulum yang mandek, guru, dan kemudian budaya belajar kita yang cenderung hafalan, tidak kritis, tidak skeptis, tapi ngikutin apa yang diarahkan. Nah, itu 3 hal yang menyebabkan pendidikan kita itu buruk. Fasilitas? Fasilitas tuh bukan masalah sebenarnya. Karena gini, kurikulum sekarang, ya anggaplah ya, kurikulum yang sekarang itu mengakomodasi penyelenggaraan pendidikan dengan fasilitas yang bagaimanapun gitu. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan ada orang di pinggir pantai dengan ada orang yang di pegunungan, maka kurikulumnya bisa dioprek, bisa dirubah sesuai dengan realitas yang ada. Misalkan di pegunungan orang susah naik turun gunung misalkan, terus sering tergenang, sering becek gitu dan sebagainya. Kurikulum itu bisa disesuaikan dengan keadaan yang seperti itu. Jadi sebenarnya fasilitas itu bisa diakalin gitu lah ya. Kemudian misalkan kalau kita tinggal di pantai kemudian sering terjadi tsunami, ya ambil. Tapi terjadi yang bencana misalkan badai dan lain sebagainya, itu tuh bisa jadi kurikulum sekolah. Misalkan bagaimana mitigasi bencana itu jadi terus fokusnya adalah bagaimana cara badai dan sebagainya. Kurikulum yang sekarang itu mengakomodasi itu sebenarnya gitu ya. Jadi ya memang pemerintah kita masih belum bisa menyelenggarakan fasilitas pendidikan dan infrastruktur pendidikan yang baik gitu. Tapi itu bukan inti dari masalah pendidikan kita. Inti dari masalah pendidikan kita adalah sumber daya manusia kita, kepentingan politik di dalamnya, dan bagaimana mentalitas kita untuk memahami pendidikan. Oke, terima kasih banyak Pak Guru. Oh gitu ya, udah ya. Udah dong, udah ngomong pesantren, udah ngomong sekolah negeri. Iya. Terus berapa buruk, sekali lagi terima kasih banyak Pak Guru. Siap. Mudah-mudahan Pak Guru di sekolahnya baik-baik aja. Baik-baik aja. Baik aja ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Guru. Siap. Terima kasih banyak teman-teman.